Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imas Arum Triwijayanti, NPM 18060102, kelas 6B, Prodi PGSD, Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Di sini saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman kelompok pada mata kuliah tematik yang diampu oleh dosen Bapak Arif Mardiko. Pertanyaan yang pertama dari kelompok 9 atas nama Devi Lestari. Yang pertanyaannya adalah, di dalam karakteristik langkah-langkah pembelajaran terpadu tersebut, ada kegiatan yang dipilih bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang saya tanyakan, apakah tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal apabila kegiatan yang dipilih bertolak dari minat dan kebutuhan siswa? Jawabannya yaitu, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Artinya, di dalam pembelajaran terpadu, siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Pembelajaran terpadu dikembangkan dengan landasan pemikiran progresivisme, konstruktivisme, dan developmentary, landasan normatif dan landasan praktif. Trianto dalam Kemendikbud tahun 1996 halaman 5, di mana landasan progresivisme menyatakan bahwa pembelajaran seharusnya berlangsung secara alami atau tidak artifisial. Landasan konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan dibentuk sendiri oleh individu dan pengalaman merupakan kunci utama dari belajar bermakna. Selanjutnya, prinsip developmentary menyatakan bahwa pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan usia dan individu yang meliputi perkembangan kognisi, emosi, minat, dan bakat siswa. Selanjutnya, landasan normatif menghendaki bahwa pembelajaran terpadu hendaknya dilaksanakan berdasarkan gambaran ideal yang ingin dicapai oleh tujuan-tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang efektif memberikan kemudahan untuk terciptanya kesempatan yang kaya untuk melihat dan membangun kaitan-kaitan konseptual. Hal ini akan terjadi bukan saja dengan memberikan pengetahuan baru kepada murid, tetapi juga dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk memantapkan pengetahuan yang baru diperoleh, serta untuk menerapkan konsep yang baru itu dalam situasi yang baru pula. Trisno Hadi Subroto dan Ida Siti Herawati 2004 halaman 11. Yang selanjutnya kelompok 10 dari Siti Zubaidah. Di dalam makalah terdapat 6 ciri penilaian autentik. Tolong jelaskan masing-masing poin tersebut. Jawabannya adalah, ciri-ciri penilaian autentik sebagai penilaian dalam kurikulum 2013 meliputi: yang pertama, harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil ataupun produk, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Menggunakan berbagai cara dan sumber, tes hanya salah satu alat pengumpul data. Tugas-tugas yang diberikan pada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan pada peserta didik setiap hari. Penilaian harus menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasannya atau kuantitas. Kunandar 2013 halaman 8-39. Yang selanjutnya dari saudari Salsabila. Apakah yang menjadi kendala pada penilaian autentik dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Jawabannya adalah, pelaksanaan penelitian autentik, guru mengalami beberapa kendala, diantaranya karena banyaknya teknik dan instrumen yang harus digunakan membuat para guru kewalahan. Efeknya, hanya bisa menggunakan beberapa teknik dan instrumen untuk bisa melaksanakan penilaian. Selain itu, peraturan dari pemerintah juga sering berganti-ganti, yang membuat guru harus selalu update untuk mengetahui peraturan terbaru. Padahal tidak semua guru bisa dengan cepat update informasi tersebut, terutama bagi guru senior
yang dalam teknologi masih kurang dibandingkan guru muda. Dan tidak jarang juga harus merombak RPP atau rencana pembelajaran yang sudah dibuat untuk satu semester. Kendala yang ketiga yaitu terkait sarana dan prasarana yang bisa dikatakan masih kurang. Selain itu juga ada beberapa yang rusak dan tidak langsung diperbaiki. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka dilakukan upaya-upaya untuk mengatasinya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penelitian autentik ialah dengan lebih mengenal kurikulum 2013, terlebih khususnya untuk penilaian autentik dari berbagai sumber seperti buku internet dan pelatihan. Selanjutnya, guru berusaha untuk berkoordinasi dengan pihak kurikulum serta guru lain untuk update informasi terbaru mengenai kurikulum 2013 yang tiap tahunnya bisa berganti 2-3 kali perubahan atau revisi. Selanjutnya, melakukan moving class atau tukar kelas dengan kelas yang lain yang sarana prasarannya lebih mendukung untuk sementara waktu. Yang selanjutnya dari saudari Dewi Liana Putri yang menanyakan, pemerintah memandang perlu untuk mengembangkan kurikulum yang akomodatif terhadap kondisi pendidikan ideal untuk mempersempit kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal yang diharapkan. Yang saya tanyakan adalah maksud dari kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal yang diharapkan adalah, jawabannya yaitu maksud dari kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal adalah suatu kondisi yang tidak seimbang di dalam kehidupan antara kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masih terjadi saat ini dengan kondisi yang sangat sesuai dengan yang dicita-citakan. Hal ini tergambar dalam sebuah kondisi pendidikan aktual dengan pendidikan ideal kurikulum 2013 Kemendiknas. Hal tersebut bisa dilihat dari kompetensi lulusan, menteri pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian yang dilakukan oleh guru. Jika kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal dapat teratasi dengan baik, maka akan melahirkan sebuah generasi penerus bangsa yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan, seperti berakhlak mulia, beriman, bertakwa, memiliki intelektual yang tinggi sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja dan bermasyarakat. Upaya mengembangkan sebuah kurikulum yang akomodatif merupakan suatu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Indonesia seperti perkelahian pelajar, korupsi, curang saat ujian, dan sebagainya. Maka diharapkan dengan mempersempit ruang lingkup kondisi aktual, maka guru dituntut untuk mengembangkan sebuah kurikulum yang bertujuan agar dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang dapat berpikir kritis dan jernih serta dapat berkomunikasi dengan baik. Sumber makalah kelompok 11 yang merujuk pada sumber buku Kurniawan Denny tahun 2014 dengan buku berjudul Pembelajaran Tematik. Yang selanjutnya dari saudari Septia. Jika ingin mengembangkan indikator, tentunya mempunyai beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Sebutkan hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan indikator tersebut. Jawabannya adalah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan indikator adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Selanjutnya, karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Selanjutnya, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Panduan pengembangan indikator, halaman 3. Selanjutnya dari saudari Resa Nurfitriani untuk kelompok 12. Yang pertanyaannya adalah bagaimana cara merumuskan pengembangan tujuan pembelajaran khusus sehingga menjadi pembelajaran yang efektif dan efisien. Jawabannya yaitu pengembangan pembelajaran khusus biasanya ditentukan sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Sangat penting dilakukan, oleh karena itu hendaknya pengembangan pembelajaran disusun atau direncanakan dengan baik dan matang, sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Pengembangan pembelajaran khusus mempunyai beberapa faktor yang mendukung tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga dapat dirumuskan. Persiapan sebelum mengajar,
situasi ruangan dan letak sekolah dari jangkauan kendaraan umum, tingkat intelijensi siswa, materi pelajaran yang akan disampaikan. Yang selanjutnya pertanyaan dari saudari Rizkia Pertiwi untuk kelompok 12. Yang pertanyaannya adalah, pada prosedur pengembangan indikator akan lebih baik apabila hasil analisis ini dikonsultasikan dengan orang yang dianggap kompeten. Jika jelaskan maksudnya dan berikan contohnya. Jawabannya adalah, hal tersebut sangat benar. Dikatakan bahwa dalam makalah kelompok 12 yang merujuk pada sumber Denny Kurniawan tahun 2014 tentang pembelajaran tematik, menjelaskan bahwa indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Orang yang dianggap kompeten dalam hal ini adalah seorang guru. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena bahwasannya seorang guru dapat mengetahui karakteristik peserta didiknya. Hal ini ditandai dengan perilaku yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Hal ini terlihat dalam keseharian peserta didik di sekolah, baik saat proses pembelajaran berlangsung maupun di luar pembelajaran seperti di halaman sekolah dan lain-lain. Selanjutnya, pertanyaan dari saudari Siska Rizkia untuk kelompok 13. Yang pertanyaannya adalah, sebagai calon pendidik, bagaimana penjabaran indikator pembelajaran? Jawabnya yaitu, sebagai calon pendidik, tentunya dalam pengembangan indikator harus mencakup seluruh aspek kemampuan seperti yang dikatakan dalam makalah kelompok 12 yang merujuk pada sumber Denny Kurniawan pada bukunya tahun 2014 yang berjudul Pembelajaran Tematik. Ketiga aspek tersebut diantaranya meliputi motorik, kognitif, afektif, dan sikap. Hal ini bertujuan agar membentuk kemampuan atau kompetensi dasar peserta didik. Indikator pembelajaran dicantumkan melalui kompetensi dasar menjadi sebuah indikator pembelajaran. Agar kompetensi dasar dalam sebuah mata pelajaran dapat tercapai secara maksimal, maka diperlukan sebuah pengembangan indikator yang mencakup seluruh aspek kemampuan. Yang selanjutnya yaitu dari saudari Dewi Liana Putri, NPM 107. Yang pertanyaannya adalah, di situ terdapat manfaat pembelajaran micro teaching yang salah satunya adalah mencapai kompetensi guru tertentu. Yang saya tanyakan adalah bagaimana guru agar dapat mencapai kompetensi tersebut dan sebutkan apa saja kompetensi guru. Jawabannya yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Zainal Asril dalam bukunya Micro Teaching, menjelaskan bahwa micro teaching berasal dari dua kata, yaitu micro dan teaching. Micro yang artinya kecil terbatas dan teaching artinya mengajar. Jadi micro teaching merupakan kegiatan mengajar yang dilakukan oleh calon guru tentunya untuk melakukan pembelajaran secara terbatas atau menggunakan kelompok kecil. Pembelajaran micro teaching adalah salah satu cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan. Menurut Zainal Asri, pembelajaran micro teaching dapat memberikan pengalaman belajar yang nyata dan melatih sejumlah keterampilan dasar mengajar seperti membuka dan menutup pelajaran, memberikan penguatan, dan sebagainya. Pembelajaran micro teaching ini dilakukan agar dapat mencapai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Yang selanjutnya pertanyaan dari Dea Ayu Sekartaji untuk kelompok 13. Pada manfaat pembelajaran mikro disebutkan mempraktikkan teknik serta strategi baru dalam lingkungan yang mendukung lingkungannya dalam mendukung atau mempraktekkan hal tersebut itu dalam lingkungan yang bagaimana? Jawabannya adalah, maksud dari lingkungan yang mendukung dalam melaksanakan pembelajaran micro teaching adalah lingkungan yang berada di dalam kelas maupun di luar kelas. Saat pembelajaran outdoor, lingkungan yang mendukung di sini merupakan suatu keadaan di mana lingkungan peserta didik masih memperhatikan seorang guru dalam menjelaskan sebuah materi pembelajaran. Lingkungan yang tidak berisik, tidak gaduh. Lingkungan yang mendukung ini adalah lingkungan yang hidup saat proses pembelajaran berlangsung. Maksud dari kata hidup di sini adalah
peserta didik aktif dalam mengutarakan pendapat dan berdiskusi dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya pertanyaan dari Panji Pangestu. Jelaskan dan mengapa harus ada micro teaching dan bagaimana manfaat micro teaching tersebut. Jawabannya itu MC Laughlin dan Moulton 1975. Pembelajaran mikro pada intinya adalah suatu pendekatan atau model pembelajaran untuk melatih keterampilan atau penampilan mengajar guru melalui bagian demi bagian dari setiap keterampilan dasar mengajar. Dilihat dari hakikat pembelajaran mikro seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka manfaat dari pembelajaran mikro terutama akan dirasakan oleh pihak-pihak sebagai berikut, yaitu yang pertama, manfaat bagi mahasiswa atau calon guru. Setiap mahasiswa calon guru dapat melatih bagaimana demi bagian dari setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasainya secara lebih terkendali dan terkontrol. Setiap mahasiswa atau calon guru dapat mengetahui tingkat kelebihan maupun kekurangan dari setiap jenis keterampilan mengajar yang harus dikuasainya. Setiap mahasiswa atau calon guru dapat menerima informasi lengkap, objektif, dan akurat dari proses latihan yang telah dilakukan melewati pihak observer. Setiap mahasiswa atau calon guru dapat melakukan proses pelatihan ulang untuk memperbaiki terhadap kekurangan maupun untuk lebih meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian, manfaat bagi para guru atau pendidikan. Para guru baik secara mandiri maupun bersama-sama dapat berlatih untuk lebih meningkatkan kemampuan mengajar yang telah dimilikinya. Yang selanjutnya, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya terkait dengan keterampilan mengajar yang harus dikuasainya, dapat dijadikan sebagai proses uji coba terhadap hal-hal yang baru seperti dalam penerapan metode media, materi baru atau jenis-jenis keterampilan mengajar lainnya sebelum diterapkan dalam video atau proses pembelajaran yang sebelumnya. Manfaat bagi supervisor, dapat memperoleh data yang objektif dan komprehensif, tingkat kemampuan para calon guru maupun para guru dalam hal kemampuan mengajar yang harus dikuasai sesuai dengan tuntutan profesinya. Dapat memberikan masukan, saran maupun solusi yang akurat karena didasarkan pada data atau informasi yang lengkap sesuai hasil pengamatan dari pembinaan melalui pembelajaran mikro yang telah dilakukannya. Selanjutnya, sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan yang lebih tepat bagi pengembangan karir setiap mahasiswa maupun para guru yang menjadi binaannya. Selanjutnya, sebagai badan masukan untuk membuat kebijakan dalam melakukan proses pembinaan terhadap upaya untuk meningkatkan kualitas penampilan guru. Baik, itulah paparan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan jawaban. Mudah-mudahan dengan jawaban yang telah saya berikan, teman-teman dapat memahami atau mengerti atau mewakili jawaban dari pertanyaan dari teman-teman. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.